Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Monika Lestari, Rahma Amalia Rustan, dan Syaruni Rasid. Di sini kami akan memaparkan materi tentang biaya kualitas dan produktivitas, di mana pemaparan materi ini guna untuk memenuhi UTS mata kuliah akuntansi manajemen. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian kualitas. Kualitas dalam kamus merupakan derajat atau tingkat kesempurnaan. Dalam hal ini, kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan atau disebut dengan goodness. Secara operasional, kualitas diartikan dengan mengadopsi fokus pelanggan. Produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Harapan pelanggan dapat digambarkan melalui atribut-atribut kualitas yang sering disebut dengan dimensi kualitas. Kemudian yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kualitas adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah terdapat kualitas yang buruk. Biaya-biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut disebut dengan biaya kualitas. Biaya kualitas atau cost of quality adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Definisi ini mengimplikasikan bahwa biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kualitas, antara lain yang pertama, kegiatan pengendalian atau disebut dengan control activities yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk, karena kualitas yang buruk mungkin terjadi. Jadi kegiatan pengendalian terdiri dari kegiatan-kegiatan pencegahan dan penilaian. Biaya pengendalian atau disebut dengan control cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pengendalian. Yang kedua yaitu kegiatan karena kegagalan atau disebut dengan failure activities. Dilakukan oleh perusahaan atau oleh pelanggannya untuk merespon kualitas yang buruk atau kualitas buruk memang telah terjadi. Biaya kegagalan atau failure cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena telah terjadinya kegiatan karena kegagalan. Definisi mengenai kegiatan-kegiatan berhubungan dengan kualitas juga menunjukkan 4 kategori biaya kualitas, antara lain yang pertama, biaya pencegahan atau disebut dengan preventional cost. Biaya ini digunakan untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Dan yang kedua yaitu biaya penilaian atau disebut dengan appraisal cost, terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Tujuan utama dari fungsi ini yaitu mencegah disampaikannya barang cacat ke pelanggan. Yang kedua, yang ketiga, biaya kegagalan internal atau disebut dengan internal failure cost. Terjadi karena produk dan jasa yang diinginkan tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan, di mana spesifikasi ini yaitu spesifikasi kebutuhan pelanggan. Next yaitu biaya kegagalan eksternal atau disebut dengan external failure cost. Terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Materi selanjutnya yaitu mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati atau tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati atau disebut dengan observable quality cost adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Biaya kualitas yang tersembunyi ini adalah biaya kesempatan atau disebut dengan opportunity yang terjadi karena kualitas yang buruk.
Ada 3 metode yang disarankan untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi. Antara lain yang pertama, metode pengali atau disebut dengan multiplier method. Metode ini mengasumsikan bahwa total biaya kegagalan adalah hasil pengali dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Rumusnya yaitu total biaya kegagalan eksternal sama dengan K atau biaya kegagalan eksternal yang terukur. Dan metode yang kedua yaitu metode penelitian pasar atau disebut dengan market research method. Metode ini digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Hasil penelitian pasar dapat digunakan untuk memproyeksikan hilangnya laba di masa depan akibat kualitas yang buruk. Yang selanjutnya yaitu fungsi kerugian kualitas Taguchi atau disebut dengan Taguchi Quality Loss Function. Mengasumsikan setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas yang tersembunyi. Rumusnya yaitu L dalam kurung Y sama dengan K dalam kurung Y dikurang T balas kurung dikali 2 dengan keterangan L sebagai kerugian kualitas, Y sebagai nilai aktual dari karakteristik kualitas, dan T merupakan nilai aktual dari karakteristik kualitas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, saya Rahma Amila Rustam dengan NIM 2020 2038 6220101030 selaku pemateri kedua dari kelompok 5. Baik, adapun materi yang akan saya bacakan yaitu informasi biaya kualitas. Sebuah sistem pelaporan biaya kualitas adalah menilai biaya kualitas aktual saat ini. Terdapat 2 pandangan pencatatan biaya aktual. Yang pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Yang kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari setiap kategori. Laporan biaya kualitas, yaitu pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan. Dapat dinilai dengan mudah dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai persentase penjualan aktual. Para manajer memiliki tanggung jawab dalam memulai tingkat kualitas optimal dan menetapkan jumlah relatif yang seharusnya dikeluarkan untuk setiap kategori. Ada 2 pandangan mengenai biaya kualitas optimal. Yang pertama, pandangan tradisional yang mengacu pada pencapaian tingkat kualitas yang dapat diterima. Yang kedua, pandangan kontemporer yang dikenal sebagai pengendalian kualitas total. Fungsi biaya kualitas. Ada 2. Yang pertama, pandangan kualitas yang dapat diterima. Asumsi perbandingan terbalik atau optimal antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Yang kedua, fungsi biaya kualitas pandangan cacat nol. Definisi produk cacat tradisional, sebuah produk dikatakan cacat nol bila kualitasnya berada di luar batas toleransi. Suatu karakteristik kualitas model cacat nol menekankan pada biaya kualitas dan potensi penghematan dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas. Sifat dinamis biaya kualitas. Ada 3 sifat dinamis biaya kualitas. Yang pertama, biaya pengendalian tidak meningkat tanpa batas ketika mendekati kondisi tanpa cacat. Yang kedua, biaya pengendalian dapat naik kemudian turun ketika mendekati kondisi tanpa cacat. Yang ketiga, biaya kegagalan dapat ditekan. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, saya Syahruni Rashid dengan NIM 202020238622010047. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh rekan saya. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu optimalisasi biaya kualitas.
di mana manajer bertanggung jawab untuk menentukan tingkat biaya kualitas. Nah, di sini ada dua pandangan terkait dengan optimalisasi biaya kualitas. Yang pertama itu acceptable quality view, berpendapat bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Jika biaya pengendalian meningkat, maka biaya kegagalan berkurang. Artinya, selama penurunan biaya, kegagalan lebih besar dibandingkan peningkatan biaya pengendalian. Yang kedua, share defect view, berpendapat bahwa unit yang rusak atau cacat harus diminimumkan sampai tidak ada lagi. Artinya, sesuai dengan rebus quality model di mana kerugian berasal dari produk yang tidak sesuai dengan target produksi. Nah, semakin besar perbedaannya dengan target, semakin besar kerugiannya. Selanjutnya, produktivitas, pengukuran dan pengendalian. Nah, di dalam materi ini, dalam produktivitas ini ada juga istilah mengenai efisiensi produksi total, yaitu pertama, pemikiran produktivitas parsial, di mana produktivitas parsial ini adalah produktivitas dari satu input tunggal, biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Yang kedua, pengukuran produktivitas total. Nah, di mana seluruh input disebut pengukuran produktivitas total. Perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan bagi keberhasilan dan kinerja perusahaan. Mungkin itu materi yang dapat saya bawakan. Jadi, kualitas dan produktivitas ini merupakan peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas, dan begitupun juga dengan sebaliknya. Sebagai contoh yaitu jika pengerjaan ulang berkurang karena menurunnya unit produk cacat, maka lebih sedikit tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama. Jadi itulah tadi pemaparan materi singkat dari kami kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.